Halo students, hari ini kita akan belajar tentang passive voice atau passive sentence, yaitu belajar membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Sebelum kita belajar tentang passive voice, anak-anak harus lebih dulu paham dengan tenses dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kalian tidak kesulitan dalam belajar passive voice. Langsung saja, apa itu passive voice? Yaitu kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi bukan melakukan aksi. Jadi dalam passive voice itu berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil. Lanjut kita ke rumus passive voice. Jadi setiap tenses itu ada pula kata kerja passive voice tersendiri. Kalian bisa lihat dari tabel di bawah ini. Mulai dari present tense itu menggunakan to be plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Kemudian past tense menggunakan to be, was, were plus verb 3. Kemudian future simple menggunakan will or shall be plus verb 3. And then present continuous to be is, are plus being plus verb 3. And present perfect have, has plus been plus verb 3. Present perfect continuous have or has plus been plus being plus verb 3. Modals can, must, might, and etc. plus be plus verb 3. Nah, untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti subjek dalam kalimat pasif adalah objek pada kalimat aktif. Kemudian kata kerja dalam passive voice berubah menjadi to be plus verb 3 atau past participle. Dan dalam kalimat pasif bisa diberi keterangan oleh pelaku yang berasal dari subjek dalam kalimat aktif. Jadi, jika subjek dalam kalimat aktif menggunakan subjek pronoun she, he, it, they, we, you, maka dalam kalimat pasif menjadi objek pronoun her, him, it, them, us, me, you, dan sebaliknya. Dan perlu diingat, kalau kata kerja itu ada 3 jenis, verb 1, present, verb 2, past, verb 3, past participle. Selain memiliki 3 jenis, kata kerja atau verb juga memiliki 2 bentuk, yaitu regular verb dan irregular verb. Sekarang lanjut kita ke example, contoh kalimat. Active, Zia plays games. And passive, games are played by Zia. Sekarang pertanyaannya, kenapa pasifnya menggunakan are? Bukankah subjeknya Zia? Nah, benar, subjeknya adalah Zia. Tetapi perlu diingat, Zia adalah subjek untuk kalimat aktif, bukan passive voice. Sedangkan subjek untuk passive voice adalah games. Karena games pakai s itu plural, maka harus menggunakan to be, are atau yang jamak. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua, kenapa menggunakan is bukan are. Kita bisa perhatikan perbedaan pada kata games di kalimat pertama dengan game pada kalimat kedua. Ini berarti ada perubahan to be, di mana game adalah singular. Oleh sebab itu game akan menggunakan is sebagai to be. Lanjut kita cari contoh dari simple past tense, yaitu to be yang digunakan was atau were. Ingat, to be ini hanya diberikan pada passive voice. Dan langsung saja kita lihat contoh kalimat yang pertama. Kalimat aktif, Jenny studied English. Kemudian dirubah ke passive, English was studied by Jenny. Kemudian contoh selanjutnya, A, Tom repaired the computers. Kemudian dirubah ke passive, the computers were repaired by Tom. Jadi perubahan dari aktif ke pasif itu objek jadi subjek, subjek jadi objek. Selain itu juga harus disesuaikan dengan pola tensesnya masing-masing. Oke, I think that's all. Kuncinya dalam mengerjakan passive voice selain paham juga harus teliti dan hati-hati. Oke, good luck and bye.